sehat buat kita semua. Ini saya ingin sharing kepada sobat sehat semua tentang perbedaan antara polis labs dengan polis cuti premi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu dengan saya Muhammad Thohir di Thohir Pro Channel. Salam sehat buat kita semua. Sebelumnya, ayo sama-sama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang sering terabaikan oleh kita, sering terlupakan oleh kita. Apa itu? Nikmat sehat walafiat. Kenapa banyak saudara-saudara kita yang sakit sehingga kadang tidak bisa menikmati uang yang kita miliki? Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Kenapa? Sakit. Istri kita yang cantik menjadi apa? Layu dan kuyu. Kenapa? Mengurusi kita yang sakit. Anak-anak kita yang seharusnya cerah ceria menjadi sedih dan bermuram durja. Kenapa? Harus memikirkan orang tuanya yang sakit. So, ayo tetaplah bersikukuh, tetaplah kuatkan dalam hati untuk menjaga kesehatan kita. Dan saat ini kita sedang diuji dengan sebuah kondisi yang luar biasa menakutkan, yaitu pandemi COVID-19. 4 hal yang selalu kita harus terapkan adalah: yang pertama, pakai masker, jangan pernah dilupakan. Yang kedua, jaga jarak ketika kita bertemu dengan orang. Yang ketiga, selalu cuci tangan. Ya, kalau nggak ada sabun, kalau nggak ada air, bawalah hand sanitizer ya. Untuk sementara waktu kita bolehlah pakai hand sanitizer. Yang keempat, hindari berkumpul dengan siapapun ya, entah itu saudara, teman dekat, teman ya, semaksimal mungkin. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu banyak orang lah ya. Oke, itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk terus menjaga kesehatan kita dan diri keluarga. Mungkin kitanya kuat, tapi kadang orang di sekeliling kita yang kasihan ya, harus tertular oleh kita yang sehat sehingga mengalami sakit akibat COVID-19 ini. Semoga kita semua sehat lah. Oke. Nah, guys, Bapak dan Ibu semua, pada video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guys, kepada bro and sister, kepada Bapak Ibu semua, kepada sobat sehat yang telah menyaksikan video-video saya. Saya ucapkan terima kasih karena alhamdulillah sudah hampir seminggu dari pihak YouTube telah memberikan izin kepada saya untuk bekerja sama lebih jauh dengan pihak YouTube. Jadi saya berharap dengan apa yang saya sajikan, dengan kondisi kerjasama ini bisa lebih bermakna. Tapi intinya adalah misi saya dalam channel Thohir Pro yang saya sajikan nggak hanya sekedar bisa kerjasama, tapi yang paling utama adalah bisa memberikan manfaat terhadap apa yang saya sajikan. Yang saya sajikan adalah saya ingin menyampaikan pemahaman lebih jauh tentang dunia perasuransian ya, entah itu masalahnya, entah itu kebahagiaannya, entah itu teknis-teknisnya yang banyak sekali menjadi pertanyaan nasabah di seluruh dunia ya karena selama ini channel YouTube yang saya sajikan mendapat respon yang luar biasa dari beberapa sobat. Enggak cuma di Indonesia, ada yang dari Australia telepon ke saya via WA, ada yang dari Sabang sampai Merauke, itu hampir semua ada. Mulai dari ya Aceh, mulai dari Irian, kemudian juga di tengah-tengah ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada insya Allah ya alhamdulillah responnya atas video saya. Ya ada yang marah-marah, ada yang senang, ada yang saya bisa bantu, ada yang saya tidak bisa bantu, saya mohon maaf. Jadi intinya semoga apa yang saya sajikan dalam video ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua, dan kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang dunia perasuransian. Dan mohon maaf, karena saya sebagai agen prudensial, maka banyak hal-hal yang saya ceritakan atau hal-hal yang saya sajikan adalah berkaitan dengan produk-produk yang ada di prudensial. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau sekedar bertanya tentang asuransi lain atau berkaitan dengan produk-produk yang lainnya, monggo saya terima aja. Cuman mohon maaf jika jawaban saya terbatas dengan apa yang saya ketahui. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memberikan
hal yang positif dan lebih bermakna dalam hidup saya untuk bisa memberikan manfaat banyak orang. Terima kasih. Thank you so much. I love you. Yes, oke guys, sobat sehat semuanya, di September ceria yang hampir habis ini, saya ingin sharing kepada sobat sehat semua tentang perbedaan antara polis lapse dengan polis cuti premi. Nah, ya apa sih bedanya ya? Jadi sobat sehat ya, polis lapse itu ya Anda tetap menjadi nasabah prudensial, terdata di sana, namun sayangnya manfaat yang ada dalam polis asuransi Anda itu tidak berlaku ya. Itu namanya polis lapse ya. Nah, kemudian apa cuti premi? Cuti premi adalah Anda tidak bayar preminya, entah itu tahunan ataupun bulanan, tapi manfaat yang ada dalam polis tetap berlaku, ya kan? Itulah bedanya antara polis lapse dengan cuti premi. Oke, sekarang saya akan sharing kepada sobat sehat semua tentang kapan polis Anda bisa lapse ataupun cuti premi, ya. Oke. Polis lapse yang Anda miliki itu akan terjadi bila Anda masih di 24 bulan pertama, kemudian ketika pembayaran Anda melewati batas masa pembayaran ya. Kapan batas masa pembayaran? Ada dua jenis ya. Jadi ketika polis yang lama itu batasnya itu 45 hari dari jatuh tempo. Tapi kalau yang polis yang baru itu ditunggu sampai H-1 bulan berikutnya. Ribet banget sih? Enggak sobat sehat semua. Ya, jadi untuk yang polis yang baru ya, saya kasih contoh ya. Jadi misalkan jatuh temponya adalah di 27 September. Nah, tapi Anda lama nggak bayar, bahkan sampai tanggal 26 Oktober ya, H-1. Jadi jatuh tempo 27 September, H-1 bulan berikutnya adalah 26 November. Sampai saat itu Anda nggak bayar juga ya, maka otomatis ya polis Anda akan lapse ya. Anda tetap tercantum sebagai nasabah prudensial, tapi manfaatnya mohon maaf tidak bisa digunakan. Itu ketika Anda lapse. Tapi ini terjadinya di 2 tahun pertama ya, atau di 24 bulan pertama. Nah, kalau cuti premi gimana? Kalau cuti premi ya, Anda sudah melewati di 24 bulan pertama. Nah, kemudian misalkan di bulan ke-25 Anda punya saldo di situ. Nah, punya saldo, tiba-tiba Anda lupa nggak bayar. Jadi udah lewat dari masa tunggu pembayaran, udah lewat dari H-1 bulan berikutnya, atau di 45 hari bulan berikutnya Anda lupa bayar, nggak apa-apa. Nah, ini bedanya. Itu namanya Anda otomatis akan cuti premi. Nah, kalau cuti premi, walaupun Anda nggak bayar atau Anda lupa, ketika Anda mau klaim masih bisa di cover oleh asuransi Anda ya. Nah, kemudian itu tadi kalau kita lapse atau kita cuti premi, apa yang terjadi? Ya itu tadi ya. Kalau kita lapse itu kita masih terdata sama prudensial, tapi mohon maaf, manfaatnya nggak bisa kita ambil atau kita tidak tercover oleh perusahaan asuransi. Nah, kalau cuti premi, walaupun kita nggak bayar, kita masih bisa di cover jika terjadi sesuatu. Solusinya bagaimana nih? Solusinya gampang ya. Kalau untuk yang lapse, segera aja lakukan pembayaran secara rapel ya. Jadi misalkan baru 12 bulan, tiba-tiba bayarnya telat ya kan. Nah, ini otomatis apa tuh? Otomatis dia harus bayar sesuai bulannya. Kalau dia 3 bulan nunggak, ya bayar rapelannya selama 3 bulan itu. Nah, lapse ini ada catatannya, sobat sehat semua ya. Jadi ketika polis kita lapse itu masa berlakunya itu seperti awal. Apa sih masa berlakunya gini? Kita punya masa tunggu loh ya di prudensial itu, kondisi kita ya. Jadi untuk masuk rumah sakit, masa tunggunya 1 bulan. Untuk kondisi kritis, masa tunggunya 3 bulan. Nah, ini kembali berlaku ketika kita polis lapse. Nah, lain ketika cuti premi. Cuti premi kalau kita, Pak, aku mau bayar lagi Pak seperti awal, itu nggak ada apa sih namanya, nggak ada konsekuensinya masa tunggu dan sebagainya. Jadi aman ya. Nah, itu. Jadi solusinya kalau untuk yang lapse ya bayar aja
tunggakannya berapa bulan. Kalau 3 bulan ya biar 3 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Artinya kemungkinan ketika 3 bulan itu terjadi kondisi kesehatan yang menurun, masuk rumah sakit, nanti Indonesia akan menilai kembali kondisi kita pada saat kita memulihkan polis kita. Kemudian kalau untuk yang cuti premi ya ada 2 sih ya. Yang pertama Anda tinggal bayar sesuai dengan rapelannya. Yang kedua Anda melakukan penghentian cuti premi aja, jadi tinggal bayar berikutnya. Kalau untuk cuti premi rasanya sudah saya ceritakan sempat di video-video sebelumnya. Ya jadi itu mungkin sekilas tentang Police Flat dan cuti premi. Saya yakin bahwa mungkin Anda banyak yang belum puas dengan video ini. Monggo silakan bisa komunikasi ke saya ya. Nomor handphone sudah ada tertera di video-video sebelumnya juga, dan mungkin akan saya tampilkan di sini. Nah ya, silakan, dan tapi jangan lupa untuk menyaksikan video secara utuh ya, jadi bisa mengerti secara paripurna apa yang saya sampaikan ya. Thank you sobat sehat semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap menjaga kesehatan kita. Sampai ketemu di channel berikutnya. Thank you sobat sehat semua, guys, bro and sister. Pada video ini juga lewat dari masa tunggu yang diberikan. Nah, masa tunggunya tuh kalau cuti premi ya, Anda sudah lewat dari 2 tahun